Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan menyampaikan materi aturan sinus dan kosinus. Terlebih dahulu, yang pertama yaitu aturan sinus. Pada awal-awal belajar trigonometri, kita pernah membahas masalah segitiga atau perbandingan segitiga. Kita lihat sini segitiga, macam-macam segitiga. Segitiga siku-siku, karena salah satu sisinya tegak lurus terhadap alasnya. Nah, ini tinggi. Ini segitiga sembarang. Ini tingginya. Ini segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, dan ini ini segitiga tumpul. Segitiga tumpul karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini lebih dari 90 derajat, maka namanya segitiga tumpul. Kemudian segitiga sama kaki ini termasuk sudut lancip karena segitiganya sudutnya kurang dari 90. Ini segitiga sama sisi, dan ini segitiga lancip sembarang. Nah, ini ya. Jadi pada perbandingan trigonometri itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, jadi kita bisa menghitung sisi tingginya, alasnya, atau sisi miringnya bisa menggunakan Pythagoras atau perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tangen. Bagaimana dengan segitiga-segitiga yang lain seperti ini apabila dia tidak siku-siku? Maka ada caranya. Yang pertama itu namanya aturan sinus. Nah, kita perhatikan. Segitiga ABC ini segitiga sembarang, tidak siku-siku. Nah, ABC kita besar sudut A itu alfa, besar sudut beta B itu beta, dan besar sudut C itu gamma. AE ini garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi BC. Nah, tegak lurus di E. Kemudian CD garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi AB. Nah, memotong di D atau terhadap titik D sini. Nah, sehingga kalau kita pandang yang sin alfa atau sin beta dulu ini, maka sin itu kan, sehingga kalau kita lihat pandang sin alfa ini berarti ini nih. Segitiga BDC jadinya. Nah, karena dia garis tinggi maka dia siku-siku sini, maka BDC. Maka kita pakai perbandingan sinus, yaitu sin beta sama dengan CD banding AB. Sisi depannya ini banding sisi miringnya ini. Depan banding miring, sehingga sin beta sama dengan CD banding BC. Nah, BC itu merupakan di depan sudut A. Nah, maka sisi A. Maka sin beta sama dengan CD dibanding dengan A. Nah, CD dengan A. Kemudian, sehingga kalau dikalikan silang, CD sama dengan A kali sin beta. Ini kalau kali silang ini. Nah, ya, jadi A kali sin beta. Begitu juga kita lihat pandang ini segitiga ini. Nah, garis tinggi AE, garis tinggi CD ini. Nah, kita mandang tadi kan ini mandang sana, kita mandang alfanya ini. Nah, berarti CD banding AC. Saya ulangi, sin alfa berarti CD banding AC. AC itu di depan sudut B, maka ini sisi B, B-nya B kecil, maka sin alfa sama dengan CD banding B. Kalau dikalikan silang, berarti CD sama dengan B kali sin alfa. Nah, sehingga CD-nya kita gabungkan, CD sama dengan A sin alfa, CD-nya kita ganti dengan B sin alfa. Sehingga alfa sin beta sama dengan B kali sin alfa. Kalau dikalikan pembagian, berarti A banding sin alfa, B banding sin beta. Kalau dikalikan ini, nah ini. Kalau saya membagi kan, nah ini. Ya, jadi gini. Nah, itu.
Sehingga A banding sin A sama dengan B banding sin B. Persamaan ke-1. Nah, begitu juga kita sekarang pandang garis tinggi AE. Nah, AE garis tinggi pada segitiga ABC yang saya jelaskan tadi. Nah, juga sama. Sekarang kita pandang sin alfa. Nah, ini segitiga AEC. Maka kalau sin alfa sama dengan AE banding AC. Nah, atau sin alfa AE banding AC. Nah, sehingga kalau dikalikan silang, AE sama dengan B kali sin, maaf ya, kita ulang lagi. Jadi, kita pandang segitiga AEC. Nah, sudut C ini sudutnya sudut gamma. Sudut gamma, maka kita lihat sini berarti sin alfa sama dengan sin gamma ya sama dengan AE banding AC. Nah, AC-nya itu B, maka kalau dikalikan silang AE sama dengan B kali sin gamma. Nah, kemudian yang memotong sebelah sini, nah sebelah sini. Nah, sin beta. Nah, sin beta sama dengan AE banding AB. AB itu C. Nah, sudut C kan. Sehingga kalau kalikan silang, AE sama dengan C kali sin B. Nah, sehingga kalau C sin B sama dengan tadi, sama dengan B ini AE, substitusikan ke sini gantikan, sehingga C sin B sama dengan B sin gamma. Kalau dijadikan pembagian, dibalik, nah ini berarti C banding sin gamma sama dengan B banding sin beta. Nih beta. Nah, sin beta. Nah, ini. Jadi dari persamaan 1 dan 2 dapat rumus yaitu A sin alfa sama dengan B sin B sama dengan C sin C atau A sin alfa, B sin beta, C sin gamma. Nah, sehingga ini namanya rumus aturan sinus. Ini rumus aturan sinus. Nah, jadi aturan sinus itu dapat digunakan diketahui 3 unsur segitiga itu sisi sudut, sudut, sisi. Nah, saya ulangi ya. Jadi aturan sinus itu berlaku untuk sisi sudut, asal diketahui 2 sisi, 1 sudut, diketahui 1 sisi, 1 sudut, 1 sisi, sudah diapit, atau sudut sisi. Contoh soal. Perhatikan. Segitiga ABC, sudut A 45 derajat, besar sudut B 60 derajat, dan sisi BC, ini depan sudut A, maka A kecil ini, BC sama dengan 14 cm. Hitunglah panjang AC ini, panjang AC sama dengan sisi B. Maka kalau kita pakai, karena perbandingan sepasang A, sin A, B sin B, harus pasangan dia. A sin A, B sin B. Jadi A banding sin A sama dengan B banding sin B. Kalikan silang A-nya 14. 14 per sin 45 sama dengan B per sin 60. Nah, kalikan silang. Maka B kali sin 45, 14 kali sin 60. Jadi 14 kali sin 60 dibagi dengan sin 45. Sin 14 kali sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Ini setengah bagi setengah 1, sehingga tinggal 14 akar 3. Berarti tinggal 14 akar 3 dibagi akar 2. Kemudian dirasionalkan penyebutnya, dikalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 14 bagi 2, 7. 3 kali 2, 6. Berarti B 7 akar 6. Contoh yang kedua. Pada segitiga ABC, sudut A, ini sudut A. Sudut A 30 derajat. Sisi AB ini 16 cm. Dan sisi BC 12 cm. Hitunglah sudut C. Nah, jadi perbandingan tadi nih. C banding sin C atau C banding sin gamma
A banding sin A atau A banding sin A. Sehingga A-nya ini 12 banding sin 30 sama dengan 16 banding sin C. Karena ini mencari sudut kalikan silang. Berarti sin C sama dengan 16 kali sin 30 banding 12. Nah, sin 30 setengah. Berarti 16 kali setengah 8 dibanding dengan 12. 8 banding 12 sama dengan 0,667. Berarti sin C sama dengan 0,667. Jadi C ini kamu lihat kalkulator pakai yang inverse, klik ini, kemudian klik lagi sinus yang ada tandanya pangkat min 1. Nah, pangkat min 1, kemudian klik lagi 0,6667 sehingga ketemu C sama dengan 41,81 sehingga sudut C ini sama dengan 41,81. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.